ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyembah Dia. Mari semuanya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi menyembah Dia, kita mau lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Apapun setiap pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Karena satu-satunya yang dapat kita andalkan hanya Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat kita andalkan di dalam setiap kehidupan. Rasa
semuanya berhasil dan beruntung Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang paling mengerti, Engkau Allah yang paling peduli bagi kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu. Ajar kami untuk lebih lagi mengenal hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah pada hari ini kami percaya Engkau turut campur tangan dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu hadir di tempat ini, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapat jamahan-Mu, kami boleh mendapat lawatan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terlebih Tuhan Yesus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat marifat lebih dan lebih lagi Engkau turunkan atasnya, agar apa yang ia sampaikan itu boleh benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Dan terlebih jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Tidak hanya kami mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. 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 Sebab Tuhanlah yang layak dipuji dan layak disembah. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang memerintah atas kehidupan kita. Amin. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. 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 Mari kita lebih lagi memuji Dia. Sebab Tuhanlah kekuatan dan makmur bagi kita semua. Amin.
sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua, boleh menjadi semangat yang baru bagi kita semua, menjadi pengharapan yang baru bagi kita semua. Haleluya Yesus. Sebab kuasa-Mu terlebih besar untuk melakukan segala perkara Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan.
yang hidup, Engkau Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur kepadamu sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Suci dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Bukakan setiap mata rohani kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Selubung-selubung tertutup ilah dunia ini kami bukakan dengan selubung Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Pasti semuanya luar biasa. Amin. Senantiasa luar biasa bersama Tuhan Yesus. Kita masuk di 2022. Udah minggu ketiga. Amin. Tetap kita dalam perlindungan, dalam penjagaan Tuhan. Amin. Tuhan kita luar biasa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai ke 17. Kita akan gantian untuk membacanya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus berkati di sini. Perintah Tuhan adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Apakah kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita? Berapa waktu yang lalu kita memperingati Natal, ya? Bagaimana kasih Kristus kepada kita semua. Yesus datang ke dunia ini buat saya dan saudara, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia memperoleh keselamatan sehingga kita tidak binasa. Itulah kasih Kristus, kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia diselamatkan. Nah, kasih daripada Tuhan itu, kasih Bapa kepada kita. Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Perintah daripada Tuhan adalah, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Berarti setiap kita yang datang kepada Tuhan Yesus, kita harus tinggal di dalam kasih itu. Kasih yang seperti apa? Kasih yaitu di ayat ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di perintah Tuhan, ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan menganggap kita adalah sahabatnya. Ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Jadi Tuhan menyebut kita sebagai sahabat di saat kita melakukan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada saya dan saudara. Perintah Tuhan adalah berkata bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk
memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan tahun rahmat, memberitakan tahun keselamatan kepada setiap orang di dunia ini yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita lagi bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita melakukan perintah daripada Tuhan. Jadi kasih itu adalah mau berkorban. Kasih itu adalah mau berbagi. Kasih itu adalah mau mengorbankan apa yang ada pada kita kepada sesama kita. Korbankan waktu, korbankan perasaan, korbankan dana. Di saat kita memberitakan Injil, di saat kita membawa orang datang ke gereja, kalau orang itu tidak punya dana, pasti kita akan memberikan korban. Artinya kita mempersembahkan korban. Artinya kita mau membawa mereka datang kepada Tuhan, mungkin lewat transportasi, mereka naik Grab, naik kendaraan. Jadi kita berkorban. Karena Yesus telah memberikan hidupnya, nyawanya kepada setiap kita. Supaya setiap kita memperoleh keselamatan. Nah, Tuhan maunya kita juga mengasihi sesama kita, memberitakan Injil, membawa kabar sukacita, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Setiap kita membawa jiwa datang kepada Tuhan, pasti ada harga yang kita bayar, ada pengorbanan. Begitu juga Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia memberikan nyawanya, sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kita adalah sahabat-sahabat Tuhan, kita adalah rekan-rekan kerja Tuhan. Tuhan sangat membutuhkan kerja sama kita. Benar, dia Allah, dia sanggup melakukan apa saja. Tapi di dunia ini dia memerlukan manusia untuk melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk membuat jiwa-jiwa datang mengenal Tuhan Yesus di gerejanya, di rumahnya. Nah, itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan, bentuk pengorbanan kita buat Tuhan. Kadang kita menginjilin seseorang, memberitakan kabar sukacita, memberitakan tentang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, belum tentu orang serta-merta menerimanya. Bisa-bisa kita juga diusir, ya. Bisa-bisa kita dicaci maki. Nah, itulah bentuk pengorbanan kita. Kita tidak seperti Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya yang mati di kayu salib buat saya dan saudara. Terus seberapa kita menghargai Tuhan Yesus? Seberapa kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita? Dia adalah sahabat saya dan saudara. Sahabat, dia tuh bukan hamba. Sahabat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya itu. Jadi kita punya sahabat, kita pasti tahu keadaan sahabat kita. Kita mempunyai sahabat, kita pasti tahu hati sahabat kita. Kita pasti mengenal sahabat kita lebih dari yang lain. Namanya sahabat. Kita punya sahabat, dia segala sesuatu dia pasti akan kasih tahu kita. Apa keluhannya, curahan hatinya, perasaannya, dia pasti akan berbagi dengan kita. Sama juga Tuhan Yesus Kristus. Dia rindu kita melakukan apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan Yesus rindu kita melakukan apa yang menjadi kerinduannya. Kerinduannya adalah dia mau setiap umat manusia yang di dunia ini memperoleh keselamatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus ingin kita melanjutkan misinya di dunia ini, yaitu misi keselamatan, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan manusia, sehingga manusia itu tidak binasa. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan tidak ingin satupun umat manusia di bumi ini yang binasa. Tuhan ingin semuanya diselamatkan. Karena itulah kasih dia datang ke dunia ini. Mau kita mengikuti teladan dia, melanjutkan apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memerintahkan murid-muridnya, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan keselamatan.
Apakah kita sudah diselamatkan terus kita hanya bersenang-senang dan kita merasa wah kita sudah memperoleh keselamatan? Karena Tuhan berkata kalau kamu sudah menerima kasih daripada Tuhan, kita juga harus meneruskan kasih Tuhan itu kepada yang lain. Supaya setiap mereka memperoleh keselamatan. Karena Tuhan memilih kita, memanggil kita, menetapkan kita. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar sukacita, kabar Injil kepada semua umat manusia yang ada di bumi ini. Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Setiap kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, jaminan Tuhan adalah Dia berkata, apa yang kamu minta kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan. Amin. Janji Tuhan. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga menyenangkan hati kita. Di saat kita memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, apa yang Tuhan mau yang kita lakukan dalam kehendaknya, maka Tuhan juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Karena itu janji Tuhan. Amin. Di saat kita melakukan kehendak Bapa, maka Dia berkata, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Karena Tuhan memilih kita dan memanggil kita dan menetapkan kita, mengutus kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan memerintahkan kita. Karena kita dipanggil dan dipilih. Kita dipilih oleh Tuhan. Sejak kapan? Yeremia 1 ayat 5 berkata bahwa di sini dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sejak dalam kandungan ibu kita belum terbentuk, Tuhan sudah memilih kita. Cuma ada waktunya Tuhan, ada timingnya Tuhan untuk kita mengenal Dia. Ada yang umur dari kecil sudah mengenal Tuhan Yesus. Ada yang sudah tua baru mengenal Tuhan Yesus. Ada yang masih muda, pemuda mengenal Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata bahwa sebelum aku membentuk engkau, sebelum kita dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu kita, Dia telah memilih saya dan saudara untuk menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi adalah menyampaikan isi hati Tuhan. Nabi adalah menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan pada setiap orang yang ada di dunia ini. Amin. Jadi mari kita, di saat Tuhan memanggil kita, memilih kita, supaya apa? Kita ini menghasilkan buah. Menghasilkan buah, dan buah kita itu tetap. Menghasilkan buah, bagaimana kita hidup di dalam Kristus, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, sehingga buah-buah daripada kebenaran, daripada Yesus Kristus tercermin dalam kehidupan kita, sehingga memancar keluar, menarik orang datang kepada Tuhan. Itu yang dikatakan hidup menghasilkan buah. Bagaimana cara hidup kita di dalam Kristus? Apakah kita mempunyai buah-buah daripada Kristus? Apakah kita mempunyai karakter Kristus? Apakah kita memiliki buah-buah roh yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita? Sehingga di saat buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita, karakteristik daripada Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, sehingga otomatis dalam kehidupan kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga menarik orang datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa bersaksi dan kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melangkah keluar, hidup kita harus serupa dengan Kristus. Hidup kita harus serupa dengan Kristus. Baru ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Di saat
kita memberitakan kebenaran daripada firman Tuhan, di saat kita memberitakan kabar sukacita, otomatis ada kuasa daripada Tuhan untuk menarik orang datang kepada Dia. Itu yang Tuhan katakan, kita harus menghasilkan buah, dan buah kita tetap. Kita tidak terkontaminasi dengan dunia yang ada. Kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Tapi kita tetap berfokus kepada firman Tuhan. Kita berfokus kepada kebenaran daripada Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita bercahaya. Amin. Kita menghasilkan buah, sehingga buah kita ini menarik orang datang kepada Tuhan. Contoh buah-buahan, coba kalau buah-buahannya bagus, orang gak mau beli pun tertarik untuk beli, benar? Orang gak mau makan pun tertarik, pengen makan kok buahnya bagus sekali. Coba anggur besar-besar, ya, buah-buahannya bagus-bagus, menarik kita untuk membeli, ya, untuk kita makan. Coba kalau buahnya busuk-busuk, udah buruk, siapa yang mau? Ya benar, dikasih pun gak mau, gratis pun gak bakal mau, benar gak? Tapi kalau buahnya bagus, walaupun mahal, orang akan beli. Buah yang bagus, yang segar akan menarik orang untuk membelinya, akan menarik orang untuk datang ke tempat di mana jual buah-buah itu. Nah, begitu juga kehidupan kita menghasilkan buah. Di saat kita datang beribadah kepada Tuhan, orang melihat buah-buah roh, buah-buah daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita akan menarik orang untuk datang kepada Dia. Orang melihat cara hidup kita, pola hidup kita, orang akan melihat dan akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Ingat, hidup kita menghasilkan buah, buah yang benar. Buah-buah roh mempunyai karakteristik daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mengerti kerinduan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa ingat bahwa Tuhan telah memanggil dan memilih kita. Tuhan menjadikan kita sahabat. Tuhan tidak menjadikan kita hamba, tapi Tuhan menjadikan kita sahabat Dia yang siap bekerja sama dengan Dia. Sahabat akan mau berkorban. Benar? Kita punya sahabat, dia punya masalah, dia punya korban. Kita pasti mau berkorban. Amin. Karena kita tahu siapakah Dia. Begitu juga kita dengan Tuhan. Amin. Mari setiap kita luangkan waktu untuk kita boleh bersaksi, boleh memenangkan jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Di awal tahun Tuhan sudah mengingatkan kita, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saat ini Tuhan mengingatkan kita juga melakukan perintah daripada Tuhan. Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa. Bukan kita dengan uang untuk kita memberi kepada bahwa dunia ini akan fana. Uang hanya untuk di dunia ini. Tapi kalau keselamatan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah harta yang tak ternilai. Uang yang tak ternilai. Amin. Keselamatan, yaitu kehidupan kekal di surga. Itu yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang menjadi kehendak-Nya. Amin. Mari setiap kita berkomitmen, ayo mulai berkomitmen, target kita untuk membawa jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa. Kita bawa datang kepada Tuhan supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan seperti apa yang sudah kita dapatkan. Saat kita mendapatkan keselamatan, Tuhan juga rindu ingin kita juga berbagi kepada sesama kita, mengasihi sesama kita untuk dibawa mereka datang mengenal Tuhan Yesus, dan mereka juga boleh menikmati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Dan Yesus berkati. Haleluya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu yang setia. Sahabat-sahabat-Mu yang siap bekerja sama dengan Engkau. Sahabat-sahabat yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Sahabat yang rindu
apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan perintah-Mu, kami boleh mengasihi jiwa-jiwa, kami boleh mengasihi sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap hidup kami mempunyai kerinduan di dalam Engkau. Apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, itulah kerinduan kami di dalam Engkau. Engkau menyatakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih anugerah-Mu dalam hidup kami.
melakukan perintah-Mu, amanat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, mengurapi kami, memberkati kami, kuasa otoritas menyertai dalam setiap kami memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua Tuhan. Biar Engkau Tuhan juga turut campur tangan menuntun dalam setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh tetap berjalan di dalam jalan-Mu, sehingga Engkau Tuhan Allah menjadikan kami sebagai sahabat-sahabat-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan kami boleh semakin intim dan dekat dengan Engkau. Kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapilah kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, boleh lebih lagi Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat saat kami mau mengangkat kedua tangan kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, yaitu Ibu Fendi Febrinta. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pelayanannya, dimanapun dia melangkah kaki, Engkau turut campur tangan, tutup bungkus dengan kot kuasa darah-Mu, roh hikmat, marifat, kebijaksanaan, semakin Engkau tambahkan kepada beliau berkat dari barat, utara, timur, selatan. Engkau kirimkan menyertai di sepanjang pelayanannya. Biarlah setiap pelayanannya nama-Mu boleh semakin dipermuliakan, pemulihan, terobosan, kesembuhan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Engkau semakin bawa hamba-Mu naik ya Tuhan. Engkau semakin bawa hamba-Mu masuk ke dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau angkat levelnya semakin naik bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap serangan baik berupa apapun pada sejahtera yang mencuri damai sejahtera juga Engkau ikat, patahkan, hancurkan, kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk anak-anak dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan yang memberikan roh takut akan Engkau, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini dengan tali kasih-Mu, roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan senantiasa ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Berikan kami satu kesatuan hati, ikat kami juga dengan tali kasih-Mu, untuk kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Bahkan jumlah di antara kami semakin Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan, yaitu pelayan-pelayan yang memiliki hati yang rindu akan melayani Engkau, memiliki hati yang terbeban akan jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, Engkau Tuhan juga menjamah setiap daripada mereka, menuntun setiap langkah kehidupan mereka, memberikan mereka kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di tahun baru ini Tuhan, sehingga mereka boleh lebih lagi bersukacita berjalan bersama dengan Engkau di dalam sepanjang kehidupannya ya Tuhan. Mereka boleh senantiasa menjadi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau Tuhan Allah yang memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau turut campur tangan dalam bangsa kami. Kami mau tolak setiap penyakit sampar, penyakit menular. Kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh ketakutan, roh intimidasi yang menghalangi negara kami boleh maju, Engkau ikat kuasai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan Allah memperhatikan bangsa kami. Engkau turut campur tangan memberkati bangsa kami dan memberikan terobosan dalam berbagai bidang, terutama untuk kesehatan yang saat ini Tuhan. Biar Engkau yang turut campur tangan atas Indonesia. Indonesia boleh sehat, Indonesia boleh pulih keadaannya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, kepada dokter-dokter yang ada juga berikan roh takut akan Engkau. Setiap oknum yang berusaha menghalangi negara kami boleh maju, Engkau yang singkapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk seluruh dunia yang ada Tuhan, Engkau berikan roh takut akan Engkau kepada para pemimpin negara mereka masing-masing Tuhan. Dan juga berikan kekuatan kepada para hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan, sehingga kekuatan yang baru, pengharapan yang baru boleh senantiasa ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga Tuhan yang memberkati tangan-tangan telah memberikan persembahan. Apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Semakin Engkau tambah-tambahkan berkat daripada Engkau kepada setiap daripada kami, dan bawa kami naik
semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan juga setiap tangan yang belum sempat memberkati. Engkau Tuhan Allah, ajar kami untuk memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, sebab kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sempurnakan doa kami, dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin Tuhan, sebuah ajaib dalam kehidupan kami. Kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.